Jadi strategi internasional atau bagaimana cara masuk ke pasar internasional, ya seperti itu. Ya, jadi kita tahu bahwa transmisi atau jalan atau gerbang untuk go internasional atau untuk masuk ke perusahaan internasional itu sekali lagi tidak hanya sebagai perusahaan multinasional, ya. Artinya di sini bahwa perusahaan dengan skala lebih kecil pun, ya, dengan industri yang mungkin ukurannya lebih kecil itu bisa go internasional, ya. Sekarang kita lihat satu persatu terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita tahu atau kita lihat bahwa bagaimana perusahaan akan go internasional itu dilihat dari strateginya, ya, dilihat dari strateginya. Ya, jadi bagaimana industri, bagaimana perusahaan itu bisa memanfaatkan, bisa melihat, bisa mengidentifikasi, ya, kelebihan dan kekurangannya, ya, seperti itu, ya. Jadi di sini, ya, kita lihat, ya, bagaimana perusahaan atau industri itu memanfaatkan peluang, memanfaatkan resource sumber daya yang dia miliki, ya. Jadi bagaimana dia akan go internasional, dia harus lakukan identifikasi dulu, dia harus melihat terlebih dahulu apa saja kelebihan, apa saja potensi yang dia miliki, kan seperti itu. Ya, jadi di sini kalau kita lihat, ya, yang pertama adalah bagaimana dia atau bagaimana suatu industri itu melakukan identifikasi terhadap atau kaitannya dengan peluang internasional itu bagaimana. Apakah nanti dengan go internasional atau nanti dengan memasuki pasar internasional, apakah nanti ada possibility untuk ukuran pasar, ya, untuk ekspansi pasar, untuk memperluas pasar, kan seperti itu. Ya, jangan sampai nanti ketika kita, ya, perusahaan itu mampu untuk meningkatkan ukuran pasar, ya, kita dari sisi sumber daya sebenarnya mampu, tetapi manajemen yang tidak mampu misalnya, kan bisa saja. Nah, artinya apa? Artinya di sini dibutuhkan komitmen, dibutuhkan identifikasi yang betul-betul pada kondisi bagaimana perusahaan itu komitmen dan mampu, kan seperti itu, ya. Jadi bagaimana nanti kalau perusahaan itu go internasional, kira-kira apakah ukuran pasar yang dia supply, ukuran pasar yang dia miliki atau mungkin market share, ya, itu yang dia miliki itu nanti akan lebih gede, lebih besar. Oke, kemudian nanti apakah dengan ini, ya, ini kira-kira kita mampu nggak? Bagaimana nanti dengan biaya investasi yang dia keluarkan, ya? Bagaimana biaya investasi yang dia investkan, ya, kaitannya nanti akan go internasional, kan seperti itu, ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pasar domestik dengan pasar internasional itu kan jauh berbeda, ya, jauh berbeda, ya. Jadi contoh di lapangannya seperti ini, ya. Perusahaan ekspor, ya, taruhlah untuk TPT, ya, tekstil dan produk tekstil gitu saja. Itu kualitas produk yang dijual di domestik, di pasar domestik dengan di pasar ekspor itu beda banget, ya, sangat berbeda kualitasnya. Ya, begitu juga furniture misalnya, ya, furniture yang dijual di pasar domestik dengan pasar ekspor itu sangat berbeda. Artinya apa? Artinya di sini dibutuhkan investasi yang besar, ya, kaitannya nanti perusahaan tersebut akan go internasional, kan seperti itu, ya. Kemudian berikutnya adalah skala ekonomi, ya, skala ekonomisnya, ya. Apakah nanti dengan go internasional, ya, dengan berbagai analisis, ya, dengan berbagai identifikasi, dengan berbagai survei dan seterusnya, nanti kira-kira mampu nggak kita mencapai economical scale, ya, skala ekonomis itu nanti bisa tercapai apa tidak, ya. Jadi skala ekonomis termasuk economical scope-nya.
Ya, jadi bagaimana nanti ya taruhlah fixed cost yang semula di sini hanya memproduksi satu jenis produk misalnya, satu jenis produk, nanti bisa memproduksi lebih dari satu jenis misalnya, ya, lebih dari satu jenis produk misalnya, ya. Jadi fixed cost yang sama tetapi bisa menghasilkan atau bisa melakukan inovasi produk lain misalnya, ya. Itu kira-kira nanti bisa enggak. Nah, kemudian bagaimana kemarin ya kaitannya dengan keuntungan lokasi. Ya, kita memiliki hal ini apa enggak? Ya, kita memiliki kaitannya dengan lokasi, ya, itu kita memiliki apa enggak keuntungan akan itu. Ya, lokasi itu kan nanti indikatornya macam-macam, ya, bisa terkait dengan raw material, ya, terkait dengan labor misalnya, terkait dengan market misalnya, ya, terkait dengan market, ya, terkait dengan yang lain, ya, keuntungan lokasi. Jadi lokasi di sini tidak hanya karena mungkin harga tanah yang murah untuk mendirikan pabrik, itu tidak hanya itu, ya, tetapi nanti termasuk tadi, ya, bagaimana kaitannya dengan raw material cycles-nya misalnya, ya, bagaimana nanti perusahaan ini untuk memperoleh raw material itu bagaimana, ya, kaitannya dengan labor. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kaitannya dengan policy misalnya, ya, kaitannya dengan kebijakan pemerintah, kaitannya dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, kan seperti itu, ya. Jadi harus diidentifikasi terlebih dahulu kira-kira ya kita atau suatu industri ketika dia akan go internasional itu mampu apa tidak terlebih dahulu, ya. Nah, ini beberapa indikator, beberapa hal, beberapa poin kaitannya melakukan identifikasi, ya. Kemudian setelah identifikasi ini, maka selanjutnya adalah mencari sumber daya dan kapabilitas, ya. Jadi di sini adalah sumber daya dan kapabilitas di sini kaitannya adalah dengan strategi, ya, dengan level strategi yang nanti akan dipakai, yang akan digunakan, ya. Ketika tadi identifikasi itu sudah dilakukan, kemudian sampai pada level conclusion bahwa kita mampu, bahwa saya mampu, bahwa perusahaan kita mampu misalnya. Nah, sekarang tinggal dilihat, ya, tinggal ditentukan, tinggal kalau dalam hal ini adalah mencari sumber daya dan kapabilitas. Artinya nanti strategi mana, strategi pada level apa yang nanti akan kita masuki, ya. Kita pintunya nanti melalui mana, maksudnya seperti itu, ya. Jadi di sini ada strategi pada tingkat bisnis internasional, kemudian ada strategi pada level multi domestik, kemudian strategi global dan strategi transnasional. Nah, di sini ya dari strategi internasional di sini kita lagi-lagi dasar kita adalah di sini tadi, ya, dasarnya adalah di sini tadi. Ini sebagai dasar. Kita memiliki resource enggak? Kita memiliki kemampuan tidak ketika nanti kita go internasional, strategi yang kita pakai adalah pada level bisnis internasional saja. Atau kita pada level strategi global misalnya, ya, strategi global kita mampu enggak? Jadi ini adalah pada level strateginya, ya, pada level cakupannya, ya, cakupannya. Nah, baru nanti setelah strategi itu ditentukan, ya, strategi itu ditentukan, baru kita menggunakan cara masuknya, kita menggunakan kendaraannya, ya. Kalau tadi pintunya lewat sini, ya, pintunya taruhlah adalah ini, ya. Pintunya adalah ini, maka selanjutnya adalah kendaraan yang dipakai, ya, kendaraan yang dipakai, ya, nih, ya, yaitu pada level cara masuk, ya. Jadi di sini adalah bisa dikatakan sebagai tools-nya, ya. Jadi di sini apakah nanti cara masuknya itu kita pada level strategi bisnis internasional saja, ya, ataukah pada multi domestik dan seterusnya, kemudian kita memilih, kita menentukan cara masuknya, kan seperti itu, ya. Jadi apakah kita hanya mengekspor, ya, hanya melalui ekspor, ya, ekspor termasuk impor misalnya, kemudian apakah melalui aliansi, ya, aliansi, apakah mengakuisisi, apakah cabang baru atau MNC, kan seperti itu.
Nah, di sini masing-masing cara masuk, masing-masing tools ya, di sini kan memiliki level resiko yang berbeda-beda ya, memiliki otomatis ketika resiko yang dimiliki, resiko yang ada itu semakin besar, maka secara otomatis return yang akan dia miliki atau yang akan dia peroleh itu kan juga akan semakin besar juga kan, seperti itu, ya kan? Nah, jadi artinya apa? Artinya semakin ke bawah ya, semakin ke bawah maka level risk-nya itu juga akan semakin gede. Tetapi akan diikuti, akan diimbangi dengan return yang semakin gede juga kan, seperti itu ya. Ya, istilahnya high risk high return ya, high risk high return ya. Ketika risk-nya high otomatis ya return-nya kan juga besar juga kan, seperti itu. Nah, itu. Oke, kemudian kemudian adalah nih ya, ketika kita sudah menentukan ya, kita sudah menentukan cara masuknya ya, cara masuknya, kemudian baru kita analisis ya, kita analisis. Artinya di sini ini sudah ongoing ya, ini sudah posisinya itu sudah ongoing ya, sudah memilih dan sudah melaksanakan ya. Baru nanti di sini kita lihat ya, selalu dievaluasi secara berkala, terutama terkait dengan masalah dan resikonya ya, masalah dan resiko ya. Ya, jadi di sini dari taruhlah dengan aliansi atau dengan ekspor dulu aja lah yang levelnya ini ya, kira-kira apa permasalahan apa yang terjadi selama ini ya, kemudian kaitannya dengan resiko yang sering terjadi ya, kegagalan yang sering terjadi misalnya itu apa saja dan seterusnya ya. Baru ketika ini dilakukan maka kita akan melihat bagaimana nanti kaitannya dengan kinerja dari perusahaan ya. Namanya kinerja berarti kan tolak ukurnya, indikatornya ini adalah pada profit dulu kan, seperti itu ya, pada profit ya. Ya, pada profit ya. Walaupun nanti ada indikator lain misalnya kaitannya dengan perluasan pasar misalnya ya. Kemudian dan seterusnya ya. Nah, ini tapi indikator paling gampang ini adalah kaitannya dengan revenue ya, kaitannya dengan profit kan, seperti itu. Ya, jadi di sini lagi-lagi adalah dilihat dari hasil peluang ya, hasil sumber daya, hasil kompetensi ya, yang dia miliki tadi, yang dia lakukan, yang dia implementasikan, nanti kan outputnya di sini ya. Kuncinya kan adalah di sini ya. Ini adalah jangka pendek ya. Jangka pendeknya kan ini dulu ya. Kemudian dari hasil itu tadi ya, dari hasil strategi yang dipakai tadi, kemudian ketika di sini ya profit agar nanti tetap sustainable, artinya tetap berlanjut, artinya tetap dia menguasai pasar atau bahkan lebih tinggi untuk ekspansi pasarnya, maka dia akan harus melakukan inovasi kan, seperti itu ya. Seperti kemarin dimanapun ketika ingin sukses, ketika ingin sustain ya, kuncinya adalah inovasi kan, seperti itu ya. Itu ya. Jadi ini adalah bagaimana suatu perusahaan ya, suatu industri dia akan go internasional, itu dia harus, yang pertama adalah satu ya, kesimpulannya ya, harus melakukan identifikasi terlebih dahulu ya, terutama kaitannya dengan peluang ya, mungkin resiko juga, mungkin tantangan juga dan seterusnya. Tetapi di sini lebih pada bagaimana kemampuan dari diri sendiri ya, kemampuan dari dalam sendiri itu kira-kira bagaimana ya, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana tadi ya, siklus hidup strategi internasional ya. Jadi di sini kenapa tadi harus ada inovasi ya, salah satu tujuannya adalah, salah satu alasannya adalah di sini ya. Kenapa? Karena semuanya itu ada siklusnya ya, ada siklusnya ya, ada siklus di mana dia itu tumbuh ya, kemudian dia pada level tertentu ya, pada level tertentu atau level tertinggi pada saat boom ya, kemudian pada suatu saatnya nanti dia akan down ya, dia akan turun ya, dia akan setelah mature dia akan tua, kemudian dia akan mati dengan sendirinya kan, seperti itu ya. Siklusnya kan nanti seperti itu ya.
semuanya seperti itu, ya kan? Oke. Seperti halnya ya misalnya untuk saat ini ya apa namanya industri yang sedang growth ya, belum boom sebenarnya kalau saya melihat ya sedang growth misalnya ya ini untuk industri yang basisnya itu adalah multimedia, yang basisnya itu adalah online. Untuk saat ini kan ini yang sedang growth ya, yang sedang tumbuh cepat kan seperti itu. Nah, kalau industri-industri yang lain, industri manual itu ya dia sudah ketinggalan, dia harus melakukan inovasi lagi kan seperti itu. Nah, industri yang berbasisnya itu adalah apa namanya teknologi informasi ya sekarang kan sedang growth ya, apapun itu ya. Kita mau apa-apa ya semuanya by marketplace ya. Sekarang teori marketing itu kan sekarang sudah mulai bergeser ya. Teori marketing itu kan sudah mulai bergeser. Kalau dulu ada 4P ya, ada 4P, ya ada 4P ya, ada price, ada place, ada promotion ya, dan seterusnya. Sekarang 4P itu kan sudah mulai ditinggalkan. Ya, artinya tidak semua 4P itu kan menjadi dasar dari keunggulan kompetitif kan seperti itu ya. P yang betul-betul ditinggalkan itu kan kaitannya dengan place misalnya ya. Sekarang semua kan by virtual ya. Kita beli apapun sudah by virtual ya, by marketplace kan seperti itu. Artinya apa? Artinya di sini place sekarang itu tidak lagi tempat ya, tidak lagi tempat, tetapi lebih pada desain ya. Desain apa ya? Desain dari marketplace itu ya. Bagaimana kita mempublish produk itu agar menarik, agar eye catching dan seterusnya kan seperti itu ya. Oke, jadi di sini bagaimana siklus produk ya kaitannya dengan apa namanya siklus hidup strategi internasional ya, kaitannya dengan ekspor kan seperti itu ya. Jadi di sini ya strategi internasional itu levelnya atau tahapnya adalah sampai pada tahap kelima di sini ya. Kemarin sudah kita singgung sedikit ya. Jadi yang pertama adalah perusahaan memperkenalkan inovasi di pasar domestik ya, di teori kemarin ya, di siklus hidup produk ya. Jadi di sini ya invention ya. Kalau itu invention ya perusahaan atau industri, atau kalau dari sisi makro kemarin ya negara ya di develop country dia menginvensi, dia menemukan produk baru ya, kemudian diperkenalkan, diproduksi, tapi produksinya baru sebatas untuk pasar domestik, untuk mencukupi kebutuhan domestik dan seterusnya kan seperti itu. Nah, kemudian ketika kebutuhan domestik sudah terpenuhi ya, kemudian apa namanya terjadi excess capacity misalnya dan seterusnya, kemudian ada keinginan dari pasar negara lain yang kalau di teori kemarin sama-sama negara maju yang notabene memiliki pendapatan yang equal dan level selera yang equal, maka barang itu mulai diekspor kan seperti itu ya, sampai dan seterusnya ekspornya naik ya, ekspornya terus growth terus, kemudian untuk mencapai efisiensi, untuk mencapai economic of scale, maka nih ya perusahaan mulai produksi di luar negeri, artinya di sama-sama develop country kan seperti itu ya. Jadi di sini ya sebelum memulai produksi, di sini persaingan luar negeri mulai memproduksi, artinya karena kebutuhan atau tingkat konsumsinya naik ya, maka dipertimbangkan apakah tidak mending produksi di negara si importer saja daripada terus dikirim barang yang notabene biaya transportasinya tinggi, kemudian biaya masuknya tinggi misalnya, dan seterusnya resikonya tinggi. Nah, terjadi persaingan itu, maka ya sudah, maka produksi di negaranya si importer saja kan seperti itu. Nah, sambil diproduksi di sini maka akan terjadi standarisasi ya, standarisasi di secara global ya, standarisasi nih ya.
Oke, kemudian ketika di sini sudah ya, kemudian di sini kan kalau kemarin itu bergeser ke NSB ya, di sini di negara maju ya, di develop ya, di sama-sama develop ya, atau inventor ya, develop. Kemudian di sini di develop juga, di sini masih di develop ya. Nah, kemudian di sini ada tahap yang mulai ke NSB ini kan seperti itu ya. Artinya apa ya, siklusnya itu kan nanti akan seperti itu ya, sampai nanti di sini si negara inventor dia akan tidak lagi dia akan memproduksi ya. Produksi tidak di sini tetapi akan dialihkan ke sini. Kenapa? Ya di sini karena biayanya rendah kan seperti itu ya kan. Biayanya rendah sehingga ngapain saya memproduksi barang yang taruhlah yang nilai tambahnya kecil kan seperti itu. Dia akan menginvensi ya, kalau di teori internasional kemarin akan menginvensi produk yang lebih high teknologi, yang nilai tambahnya jauh lebih tinggi, lebih besar kan seperti itu ya. Sudah produksi ditinggalkan, dia sekarang hanya akan konsumsi saja ya. Dia akan impor saja ya, dia akan impor tuh. Oke ya. Jadi nanti siklusnya akan seperti itu ya. Mungkin nanti di sini di NSB di sini ya, kalau produk itu memang masih dibutuhkan ya mungkin akan akan dialihkan atau akan bergeser atau akan fly industry atau industrial fly ya, menuju mana ya, menuju negara yang otomatis negara berkembang di sini nanti pada satu tahap tertentu dia akan naik ke ke negara yang negara maju kan seperti itu, atau mungkin dari NSB di sini akan ke under developing kan seperti itu, negara miskin akan bergeser ke negara miskin kan seperti itu, sehingga tahapannya akan selalu seperti itu. Nah mungkin nanti di sini akan memulai produk baru lagi kan seperti itu. Nah, berapa lama Pak proses ini? Ya, ini kan beda-beda ya, tergantung bagaimana transfer teknologi, bagaimana kecepatan research and development ya, teknologi yang dia temukan, kemudian produk substitute yang dia temukan dan seterusnya kan seperti itu. Oke, ya. Kemudian terkait dengan evolusi menuju perusahaan global ya, tidak harus seperti ini ya, tidak harus seperti ini. Nah, jadi yang pertama adalah evolusi menuju perusahaan global. Yang pertama adalah perusahaan domestik, ya, perusahaan domestik. Ya, di sini menurut Holland di sini dibedakan atau dasarnya ya perusahaan domestik itu ada 3 tingkatan, ada 3 level, yang mana level tersebut didasarkan adalah pada bentuk perlindungan atau bentuk dukungan dari pemerintah. Ya. Jadi yang pertama ada infant industry, ada adolescent industry, ada mature industry. Ya, ini bentuk dari perusahaan domestik yang notabene atau yang didasarkan pada proteksi, pada support dari pemerintah. Ya, yang pemerintah di negara itu ya diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 3 ya. Jadi industri yang baru lahir ya di sini ya. Ini industri baru lahir, misalnya di sini adalah UMKM ya, UMKM ya. Itu masuknya adalah ke infant industry ya. Walaupun sebenarnya pada tahap tertentu atau pada rentang waktu tertentu UMKM itu harusnya menjadi industri yang remaja. Tapi kalau di tempat kita itu masih kebanyakan dia menjadi UMKM, naik kelas dikit paling menjadi UKM kan seperti itu ya. Nah, tapi ya kaitannya dengan informal sektor itu masih luar biasa sekali kan seperti itu. Nah, ini ya. Kemudian industri remaja ya, industri yang tumbuh ya, yang sedang tumbuh ya. Jadi dari bayi dia pun tumbuh remaja, kemudian tumbuh dewasa. Nah, bayi, remaja, dewasa ini adalah bagaimana pemerintah itu memberikan perlindungan, memberikan dukungan dari masing-masing industri. Artinya apa? Artinya adalah ketika itu industrinya adalah infant industry, otomatis dukungan yang diberikan oleh pemerintah
proteksi yang diberikan pemerintah itu akan jauh lebih gede daripada industri yang sifatnya mature kan seperti itu. Ya, dukungan pemerintah terhadap UMKM dibandingkan nanti dengan industri yang sudah gede, yang sudah sustain misalnya, ya dia akan pemerintah akan membedakan ya bentuk dukungannya. Ya, pemerintah akan membedakan bentuk proteksinya kan seperti itu ya. Ya, jadi kalau kita gambarkan, ini lebih kurangnya adalah seperti ini. Ya, ini misalnya kaitannya dengan tarif biaya masuk. Ya, tarif biaya masuk untuk produk yang sifatnya equal misalnya. Ya, jadi di sini untuk infant industry untuk proteksi produk-produk yang sejenis, ya produk-produk sejenis artinya produk-produk sejenis yang itu berasal dari pasar luar negeri, yang berasal dari impor, dia akan diterapkan tarif yang lebih gede, misalnya seperti itu, ya. Jadi di sini industri yang baru lahir atau industri bayi dia akan diberikan perlindungan yang jauh lebih gede, terutama untuk produk-produk yang notabene akan menggeser produk dari industri dari infant industry itu, ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya proteksinya gede di sini ya untuk bayi di sini ya. Ya, untuk bayi di sini gede, walaupun nanti lambat laun ya industri bayi itu kan diharapkan ya bayi itu kan diharapkan lahir ya kemudian bisa tengkurap misalnya, kemudian bisa berangkang ya, kemudian bisa jalan pelan-pelan diteletah dan seterusnya. Harapannya apa? Nanti setelah diteletah ya istilahnya sudah diajari berjalan, dia bisa berjalan sendiri kan seperti itu. Ya kalau berjalan sendiri artinya dia itu kan sudah bisa berinteraksi, sudah bisa mulai berkompetisi ya terutama dengan lingkungan sekitar kan seperti itu. Ya, dengan seperti itu ya dengan mulai bisa berjalan, kemudian diharapkan bisa lari, nah, maka otomatis proteksinya itu juga akan lambat laun dia akan turun ya. Perlindungannya ya tidak seperti dia yang baru belajar berangkang ya. Anak yang sudah berlari ya perlindungannya ya akan berbeda dengan anak yang bisa atau yang baru bisa berangkang kan seperti itu ya. Analoginya seperti itu ya. Analoginya seperti itu. Sampai di sini sampai anak yang sudah bisa lari cepat, yang sudah bisa sprint ya misalnya, ya otomatis dia akan dikurangi proteksinya. Harapannya adalah ketika sudah mature, industri yang sudah mature ya dia bisa bersaing dengan industri atau dengan produk-produk yang notabene dari produk global, dari produk luar negeri kan seperti itu. Ya. Itu. Ya, ini bentuk dari perlindungan pemerintah yang notabene tadi adalah dari industri domestik ya, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya ada perusahaan internasional, ya ada perusahaan multinasional, kemudian perusahaan global, ya tadi ya 4 evolusi menuju perusahaan global tadi, ya. Oke, perbedaan dari ketiganya adalah mencakup ini, ya ini yang membedakan, ya fokus jelas, ya fokusnya akan berbeda, ya. Ya, kalau perusahaan internasional ya ini hanya paling 2 sampai 5 negara ya, 5 negara. Artinya di sini ya sudah dia hanya akan meladeni, dia hanya akan istilahnya dia akan berkompetisi atau dia akan ya intinya fokusnya adalah hanya pada negara tujuan ekspor kan seperti itu ya. Visi, kemudian orientasi dan seterusnya sampai kebijakan investasi kan berbeda. Ya, perusahaan yang hanya ekspor dengan MNC misalnya, ya, dengan MNC kebijakan investasinya jelas berbeda, ya, jelas berbeda. Kalau perusahaan yang dia hanya ekspor, otomatis ya dia investasinya adalah bagaimana dia bisa menghasilkan produk, bagaimana dia bisa membeli teknologi yang notabene adalah untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan ya. Misalnya bagaimana produk ini kualitasnya lebih baik, kemudian diproduksi waktunya relatif pendek, kemudian pengirimannya relatif cepat kan seperti itu ya. Artinya perusahaan yang hanya
pada level internasional, pada level ekspor, ya dia bicara investasinya ya paling hanya untuk beli-beli alat untuk itu kan, seperti itu. Ya, beda dengan global, ya dengan global investasinya adalah buka pabrik baru di negara lain kan, seperti itu. Ya kemarin ya seperti kemarin ya, agar nanti kaitannya memanfaatkan location advantage kan, seperti itu. Ya. Dan seterusnya sampai kebijakan penempatan SDM, kemudian pola komunikasi dan seterusnya, ya, kemudian nanti bagaimana culture ya, culture mungkin kalau ekspor ya, kalau ekspor kita tidak perlu atau kita tidak secara detail mengetahui memahami culture di negara tujuan, tetapi kalau sudah perusahaan global, perusahaan multinasional itu ya culture di negara tujuan, negara partner itu kan harus betul-betul diketahui, harus betul-betul dipahami, harus betul-betul bisa membaur dengan culture yang ada di sana kan, seperti itu. Gaya komunikasi, pola komunikasi, kemudian selera, kemudian ini itu dan seterusnya akan sangat berbeda kan, seperti itu ya. Itu yang membedakan ya. Oke, kemudian faktor pendorong go internasional ya ada banyak ya. Nah, ini salah 5-nya adalah ini ya. Yang pasti adalah profit, itu sudah pasti ya, seperti tadi saya sampaikan di awal ya. Jadi ya indikator utamanya, tujuan utamanya itu ya profit kan, seperti itu ya. Indikator utamanya kan itu tuh ya. Oke ya, jadi kenapa ada perusahaan Samsung ya, Samsung dia ini untuk assemblingnya ya. Ya perusahaan ya, misalnya di sini ada Samsung ya, kenapa dia buka pabriknya di banyak negara, kemudian negara-negara tertentu itu hanya untuk assembling dan seterusnya. Ini kan dia memanfaatkan strategi internasional yang dia miliki, termasuk memanfaatkan resource yang dia miliki juga kan, seperti itu ya. Kalau taruhlah untuk industrinya atau untuk manufakturnya, misalnya manufakturnya itu di Indonesia tidak ada misalnya. Ya kenapa? Ya karena di Indonesia itu hanya kaitannya dengan market seekers kan, seperti itu. Ya Indonesia ya untuk produksi dari raw material ya, dari raw material produk Samsung misalnya itu kan nggak ada. Di Indonesia itu hanya assembling saja kan, seperti itu. Kenapa di Cina ya, di Cina kan pasarnya juga gede Pak misalnya. Kenapa tidak di negara lain? Kenapa Indonesia itu tidak menjadi manufaktur ya, karena tadi ya lebih ke market seekers ya. Itu kenapa di Cina misalnya ya, Cina karena kaitannya dengan raw material seekers ya. Raw material seekers itu kan di Cina itu kaitannya dengan tanah murah, kemudian kebijakannya itu kaitannya dengan investasi itu sangat fleksibel, kemudian kaitannya dengan tenaga kerja ya, tenaga kerja itu murah kan, seperti itu. Kemudian kaitannya nanti dengan logistiknya ya, dengan SCM-nya, dengan supply chain-nya di sana itu murah. Mereka punya banyak kapal ya, artinya mereka punya banyak kapal yang berbendera Cina. Nah, otomatis kan duit itu yang lumpuknya hanya di sana, seperti itu. Produksi di sana, transport untuk pengirimannya juga dari sana. Kemudian duit masuk lagi ke sana, artinya duit kan nggak kemana-mana, artinya hanya masuk ke Cina saja kan, seperti itu ya. Seperti kemarin kita contohkan untuk Lenovo ya, untuk Lenovo kan seperti itu ya. Ya duit nggak kemana-mana, duit masuk ke sana semua kan, seperti itu. Nah, yang dilakukan kan seperti itu. Ya, jadi ini alasan beberapa alasan atau beberapa faktor pendorong suatu perusahaan itu ingin go internasional ya. Jadi ada yang pertama adalah pursuit of global profit ya, walaupun ya
ya kaitannya untuk meningkatkan keuntungan, ya keuntungan nanti sebenarnya ini didukung oleh raw material seekers, ya mendekatkan dengan bahan baku agar dekat dengan bahan baku misalnya, ya. Jadi diawali dengan di sini dicontohkan ya contoh yang sangat tua VOC misalnya. Kenapa VOC punya perusahaan dagang di sini, punya organisasi besar di sini, ya karena kaitannya dengan raw material seekers, ya. Ya, di sini banyak ditemukan rempah-rempah kan seperti itu. Ya, di sini ditemukan produk-produk penghangat tubuh ya yang luar biasa di Indonesia kan seperti itu. Sehingga perusahaan pemerintah sana ya, atau industri sana membangun ya kalau sekarang pabrik ya industri di Indonesia kan seperti itu ya. Jadi ini VOC di sini adalah contoh bukan masalah penjajahannya ya, tetapi masalah raw material seekers saja ya. Oke, kemudian market seekers tadi yang saya sampaikan ya, Indonesia ya. Indonesia itu tidak ada misalnya untuk produk-produk taruhlah Samsung itu untuk manufaktur tidak ada, tetapi kalau assembling iya ya, kalau assembling iya ya. Kenapa? Karena kaitannya dengan market seekers. Kemudian kaitannya faktor lainnya adalah cost minimizing ya, cost minimizing ya. Ya, untuk mencapai economical skill tadi ya, mencapai economical skills termasuk economical scope. Kemudian jalur evolusi meminimumkan resiko tidak pastian operasional lingkungan asing ya. Jadi meminimumkan resiko ketidakpastian ya. Jadi untuk negara-negara tertentu ya, negara-negara tertentu mungkin dia secara political risk dia akan lebih tinggi ya dibandingkan di negara hostnya ya. Otomatis negara host dia akan membuka atau dia akan mencari lagi, dia mau mengidentifikasi lagi untuk mencari home country lainnya kan seperti itu ya. Itu ya, ini beberapa alasan ya, beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah profit, raw material seekers, kemudian market seekers, kemudian cost minimizing, walaupun cost minimizing ini juga didukung oleh market seeker dan raw material seekers ya. Baru ke jalur evolusi ya, jalur evolusi. Oke, kemudian lainnya adalah ini ya, ada yang go internasional, itu ada yang sifatnya itu proaktif ya. Jadi memang keinginan dari dalam ya, kalau di sebelumnya tadi keinginan dari perusahaan itu sendiri, tetapi yang di sebelahnya itu ya karena tekanan ya. Ya karena tekanan ya, bisa nggak bisa lu harus kayak gini ya, bisa nggak bisa lu harus go internasional kan seperti itu, kalau enggak ya sudah wassalam kan seperti itu ya. Itu ya, jadi di sini ada yang proaktif, ada yang reaktif ya. Proaktif itu ya tadi sama ya, profit advantage ya, profit advantage, kemudian this industry have a unique product, kemudian technological advantage ya, karena memiliki keunggulan teknologi yang lebih tinggi misalnya dibandingkan dengan negara lain ya. Ya teori kemarin ya, misalnya dia karena memiliki teknologi R&D-nya lebih maju, kemudian dia menginvensi produk baru kan seperti itu. Kemudian dia memiliki exclusive information ya, jadi jangan salah bahwa inovasi untuk bisa mencapai untuk bisa membentuk suatu keunggulan kompetitif itu tidak hanya menghasilkan produk yang kualitasnya baik, kualitasnya tinggi, tetapi juga karena exclusive information ya, informasi yang sifatnya itu eksklusif ya, informasi yang sifatnya itu terbatas ya, jalurnya terbatas kan seperti itu. Ya, kemudian kaitannya dengan tax benefit ya, tax benefit ya. Kemudian lainnya adalah economic of scale ya, tadi untuk mencapai skala ekonomis ya. Oke, sedangkan yang reaktif ya, yang reaktif bisa nggak bisa kita harus bisa ya, bisa nggak bisa kamu harus go internasional, bisa nggak bisa kamu harus ekspor. Yang pertama adalah competitive pressures ya, karena mungkin di pasar domestik, di pasar dalam negeri ini tekanannya sudah luar biasa. Istilahnya kue yang dibagi, kue yang dipotong-potong itu semakin kecil dan semakin nggak ada.
Sehingga nggak bisa harus buka tuh pasar baru, ya harus lakukan tuh ekspansi pasar, ya itu ya competitive pressures. Kemudian overproduction, ya tadi saya katakan excess capacity, ya excess capacity overproduction, ya atau idle capacity, ya idle capacity. Ya kalau idle capacity ya daripada produk itu ya menjadi rusak, produk itu harganya jauh di bawah harga pasar, ya pasar domestik, yang mendingan diekspor kan seperti itu. Ya overproduction. Contohnya apa? Contohnya produk-produk yang sifatnya itu musiman misalnya. Ya produk-produk yang sifatnya musiman, artinya pada musim tertentu itu terjadi overproduction, terjadi over capacity, terjadi idle capacity, sehingga nggak bisa kan harus diekspor tuh, ya harus diekspor. Ya kalau di dalam negeri dijual pun nggak laku misalnya kan seperti itu. Ya, jadi di sini karena overproduction ya, karena overproduction bukan karena yang lain ya. Jadi ya misalnya produk-produk pertanian itu kan termasuk produk yang notabene itu pada saat-saat tertentu, pada musim-musim tertentu itu kan akan terjadi ekses ya, akan terjadi idle ya. Logikanya walaupun di Indonesia nggak pernah terjadi idle ya. Kenapa ya? Karena petani kita itu kan ya sudah, kamu mau nggak gabahmu tak beli harga 3.000 ya, kalau nggak mau ya sudah ya, nah, kan seperti itu ya. Tapi kalau di negara lain kan pada musim-musim tertentu pasti kan terjadi idle ya. Misalnya contoh lagi adalah di China tadi ya, di China ya. Oke, kemudian excess capacity ya, overproduction, excess capacity ya sebenarnya hampir sama. Kemudian saturated domestic market ya, market yang mulai saturate ya, yang mulai apa ya, bisa dikatakan mulai jenuh lah ya. Jadi pasar domestik itu sudah mulai jenuh, sudah mulai boring ya, sudah mulai apa ya, ya menolak produk itu ya. Sehingga ini sudah termasuk diestimasikan produksinya banyak, tetapi karena hal tertentu di pasar domestik itu sudah mulai jenuh ya, sudah mulai produk itu mulai ditinggalkan lah seperti itu. Nah, sehingga ya nggak bisa harus jual tuh ke ekspor kan seperti itu. Kemudian proximity to customers and port ya, proximity to customers and port ya. Oke ya, itu motivasi lainnya. Kemudian motivasi untuk ekspansi internasional ya, meningkatkan pangsa pasar. Kemudian pengembangan investasi tadi ya, kaitannya dengan identifikasi tadi ya, identifikasi di tahap awal tadi ya. Pasar domestik terlalu kecil untuk mendukung penggunaan fasilitas manufaktur dengan skala yang efisien ya. Nih ya, jadi investasinya itu apa ya, pasar domestik terlalu kecil untuk mendukung penggunaan fasilitas manufaktur ya. Jadi di Jepang misalnya produksi yang dia hasilkan luar biasa ya untuk otomotif ya, untuk kendaraan ya, itu kan nggak mungkin produk itu kok didening Jepang toh, itu kan nggak mungkin ya, apalagi di sana kebijakannya kan sangat apa ya, sangat selektif ya, kebijakannya itu sangat ketat ya terkait dengan produk-produk elektronik, terkait dengan rumah tangga yang boleh memiliki kendaraan, kaitannya dengan emisi, ya itu kan luar biasa di sana itu. Ya mungkin di sana sekali parkir 1 jam pertama itu ya kalau dirupiahkan mungkin di sini bisa mencapai 200.000. Ya, ini kan salah satu bentuk untuk kaitannya dengan environment reason kan seperti itu. Oke, kemudian pengembalian investasi, proyek investasi yang besar membutuhkan pasar global agar sesuai dengan pengeluaran modal tadi ya. Produk-produk yang investasinya gede ya, butuh alat berat, butuh apa namanya, intinya butuh investasi yang gede ya. Kalau hanya di pasar domestik jelas nggak mungkin dalam artian pengembalian investasinya terlalu lama kan seperti itu. Nah, sehingga harus membuka atau harus go internasional kan seperti itu. Selanjutnya adalah tadi kaitannya dengan skala ekonomis atau economical scale ya. Jadi memperluas ukuran atau cakupan pasar akan membantu mencapai skala ekonomis ya. Jadi kita ketahui ya bahwa the real cost of production itu adalah
AVC ya, average variable cost, artinya biaya produksi atau biaya produk yang sesungguhnya itu adalah tambahan dari setiap variabel cost itu sendiri, kan seperti itu. Nah, artinya untuk mencapai itu harus diperoleh ya kapasitas atau produksi pada level tertentu, kan seperti itu ya. Analoginya adalah misalnya gini ya, misalnya kita suatu pabrik Indofood misalnya, dia menghasilkan atau dia memproduksi 1.000 dengan 10.000 karton, yaitu fixed cost-nya sama, kan seperti itu. Nah, sehingga yang akan menjadi keuntungan lebih gede ketika setiap tambahan produksi untuk menghasilkan atau setiap tambahan biaya untuk memproduksi tambahan 1 unit produk, itulah real cost. Artinya semakin banyak yang diproduksi, biayanya akan semakin kecil, kan seperti itu. Oke, dapat menyebarkan biaya ke basis penjualan yang lebih besar, meningkat laba per unit. Ya, kemudian keuntungan lokasi, ya keuntungan lokasi tadi ada beberapa poin, ya tidak hanya kaitannya dengan raw material saja, tetapi pada biaya pekerja yang murah, kemudian pemasok kunci, kemudian pelanggan, kemudian sumber daya alam dan seterusnya, kan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan profit risk during early internationalization. Ya, jadi bagaimana keuntungan, bagaimana biaya ya selama proses internasionalisasi atau go internasional. Jadi kalau kita gambarkan ini kan lebih kurang atau ya, jadi ilustrasinya adalah seperti yang ada di gambar di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, sebelum go internasional ya, jadi gap-nya adalah di sini ini ya, gap-nya adalah di sini ya. Ya, gap-nya adalah di sini ya. Oke, gap-nya adalah di sini, artinya apa? Artinya ketika perusahaan itu ditaruhlah sebelumnya before going to internasional, misalnya dia di domestik ya, dia di domestik, dia keunggulan keuntungannya gede ya, keuntungannya gede kan seperti itu. Tetapi resikonya kecil ketika dia berada di pasar domestik ya, nggak ada tuh resiko political risk, kemudian culture, kemudian mungkin kaitannya dengan supply chain-nya, kemudian kaitannya dengan transportasinya, kemudian kaitannya dengan cuaca dan seterusnya, nggak ada masalah. Artinya apa? Resikonya kecil ya, resikonya hampir nggak ada. Nah, tetapi begitu di sini sudah melakukan identifikasi mau go internasional ya, profit itu otomatis akan turun sampai pada titik tertentu P sama dengan R ya. Jadi profit equal dengan risk-nya. Nah, kemudian post itu atau setelah itu ya resiko itu akan selalu semakin gede ya. Nah, sehingga ruangan ini ya bagaimana industri, bagaimana perusahaan ya, bagaimana perusahaan segera melakukan minimalisasi kan seperti itu. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana? Nah, caranya adalah di sini ya, bagaimana poin di sini ya, titik awal di sini ini bisa tercapai lagi, tetapi kondisinya sebaliknya. Ya, kondisinya adalah sebaliknya. Ya. Jadi di sini bagaimana industri ya ketika sudah go internasional agar bisa segera taruhlah mencapai economical skill ya, bagaimana economical skill ini segera tercapai ya. Kalau economical skill itu sudah tercapai, pasar sudah mapan misalnya, sudah terbentuk, maka otomatis profit itu akan tumbuh dengan sendirinya, resiko akan menurun dengan sendirinya kan seperti itu ya. Ini ya, jadi lagi-lagi di sini adalah experience ya. Ya, jadi experience di sini yang nanti berpengaruh ya. Jadi kalau dia itu pengalamannya ya, pengalaman go internasional itu semakin lama ya,
dimungkinkan nanti keuntungan atau perubahan atau pergeseran profit dan resiko itu akan semakin cepat kan seperti itu. Jadi ketika terjadi shock atau terjadi semacam strategi baru, membuka pasar baru, dia dengan pengalaman yang dia miliki sebelumnya, dia akan semakin cepat nanti ya untuk menghindari daerah ini ya. Daerah ini nanti akan semakin cepat ya. Itu. Oke ya. Selanjutnya adalah key to successful international performance ya. Jadi ada beberapa hal, ada efisiensi, ada efektif, ada kompetitif ya. Jadi kunci untuk bisa go internasional adalah di sini. Ya, efisiensi, effectiveness di mana? Ya di semuanya, ya. Di biaya, di SDM, di produksi, di pemasaran dan seterusnya, ya. Sehingga nanti akan tercapailah yang disebut dengan competitive strength, ya. Itu ya, kalau dia boros, kalau dia tidak bisa memanfaatkan keunggulan yang dia miliki, dia tidak, ketika memilih lokasi dia tidak mencari ya location advantage, ya sudah kan seperti itu. Oke, kemudian determinan keunggulan kompetitif nasional ya, ini ya mungkin Anda sudah dapat di ekonomi internasional ya, sehingga tidak mungkin Anda bisa membacanya sendiri ya, itu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana strategi tingkat bisnis internasional tadi ya, itu bisa tercapai ya. Oke ya. Oke, ini nanti teori-teorinya nanti Anda bisa baca ya, nanti akan saya share ke Anda ya. Jadi bagaimana ya strategi bisnis internasional pada level multi domestik ya, kemudian tadi bagaimana pada level bisnis internasional ya, kemudian pada level global ya, strategi global dan seterusnya ya, bagaimana harus dikelola ya produk terstandarisasi sepanjang pasar nasional, keputusan yang berhubungan dengan strategi tingkat bisnis tersentralisasi di kantor asal ya, tersentralisasi. Jadi di sini keputusan kaitannya dengan strategi bisnis ya, bukan pada produksi ya. Kalau produksi kemarin yaitu ada ya, kita tidak bisa mengeneralisirkan ya, tidak bisa mengeneralkan, tidak bisa produk itu menjadi satu jenis, satu bentuk misalnya ya, satu manual dan seterusnya, tidak bisa, tetapi harus ada customisasi. Kenapa? Karena di sini strateginya ada strategi global kan seperti itu. Oke, bisnis strategik dianggap saling tergantung ya. Jadi kemarin bahwa di strategi global ya, strategi global itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi basis dia adalah network ya, basis dia adalah jaringan ya. Industri ya, manufaktur ya, produknya Dell misalnya, tidak semuanya produk Dell secara utuh itu diproduksi dari negara asal ya, tetapi untuk produk-produk tertentu, komponen tertentu itu diproduksi di tempat lain, di Taiwan, pasarnya salah satunya di Indonesia. Nah, ini kan suatu bentuk network ya, satu bentuk jaringan ya, seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu ya, mungkin itu dulu yang saya sampaikan ya terkait dengan materi ini.